Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 13. Luka tembakan di perut Alma. Seorang gadis baru saja tiba di salah satu bandara negara A. Gadis itu menyeret kopernya, berjalan di terminal, menuju jalan parkiran kendaraan. Karena ada seseorang yang sudah menunggunya. Gadis itu berjalan dengan tegap dan wajah datar khasnya, memakai celana jeans dan baju sweater polos berwarna hitam. Membuat gadis itu semakin bertambah cantik dan berwibawa. Gadis tersebut bernama Karima Rizka Adinata, atau biasa dipanggil Rima. Rima berusia 20 tahun, seorang gadis yang kadang dingin dan kadang ceria. Rima bercita-cita menjadi seorang penyanyi, namun karena suatu insiden membuatnya harus melupakan cita-citanya itu. Rasa sakit yang harus ia terima membuat Rima menangisi masa lalunya. Negara ini negara yang menghancurkan cita-citanya sejak kecil. Namun, Rima harus bisa mengambil kembali cita-citanya yang pernah hilang di negara ini. Rima hanyalah anak yang sederhana, namun kadang sikapnya manja dan menyebalkan kepada orang terdekatnya. Rima hanya bisa mengambil kembali kebahagiaannya yang dulu hilang hanya dalam sekejap mata, meskipun itu akan sedikit sulit untuknya. Rima masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya. Sebelumnya, orang yang menunggu Rima tersebut hendak menjemput Rima saat Rima baru tiba di bandara, namun Rima tidak mengizinkannya. "Is, gimana?" tanya Rima seraya melepaskan tofe yang ia kenakan sebelumnya. "Udah semua, Rim. Kamu juga udah aku daftarin buat kuliah di kota ini," jawabnya yang bernama Lisa. "Apakah aku harus kuliah?" mengerutkan alisnya. "Tentu saja, biar mereka tahu kalau seorang Karima Rizka Dinata adalah gadis yang konyol dan menyebalkan," kekeh Lisa menyindir Rima seraya menjulurkan lidahnya ke belakang. "Lisa!" bentak Rima kesal. "Aku hanya bercanda, Lisa." "Oh, Marisa, mari Bu," ejek Lisa lagi sambil tertawa terbahak-bahak. "Sudahlah, kau sangat menyebalkan sekali," dengus Rima melemparkan topi miliknya kepada Lisa dengan kuat. "Aduh," ringis Lisa, sebab topi itu mengenai wajahnya. "Nasibmu," ejek Rima balik. "Marisa!" Lisa menatap Rima tajam dengan mata menyipit. "Ada apa?" jawab Rima dengan watado, wajah tanpa dosa. "Kau sangat menyebalkan sekali," mengerjutkan bibirnya dan memutar bola matanya jengah. Saut Rima yang paling dingin. "Kalau di tempat umum jangan panggil aku dengan nama Marisa," sambung Rima seraya memejamkan matanya. "Baiklah Mar, aku minta maaf," saut Lisa yang merasa bersalah. Mobil itu segera dikendarai oleh Lisa, meninggalkan halaman parkiran itu. Lisa melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, menuju rumah mereka berdua. Keduanya memilih untuk tinggal bersama, karena Lisa sangat mengkhawatirkan keadaan Rima. Sementara itu, atau di rumah sakit tempat Alma dirawat, dokter kembali menangani kondisi Alma yang kembali menurun. Gadis itu berwajah pucat pasih, seperti tidak ada lagi kata kehidupan. Darah yang banyak keluar dari pergelangan tangannya membuat gadis itu mengalami kritis. Beberapa dokter memeriksa keadaan Alma yang kejang-kejang, dan alat monitor tidak berjalan sempurna. Orang-orang yang berada di luar merasa khawatir dengan keadaan Alma, tak terkecuali ibu dan anak itu yang sama sekali tidak khawatir. Sama seperti Sen, dan juga tidak merasa khawatir sama sekali. 1 jam sudah berlalu, beberapa dokter keluar satu persatu. Hendra yang melihat mereka keluar segera menghampiri untuk bertanya. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Hendra khawatir. "Keadaannya tidak baik-baik saja, Tuan. Anak Tuan mengalami koma akibat pendarahan itu dan harus dijaga oleh satu suster karena kondisinya masih harus diawasi meskipun dalam keadaan koma. Sedikit saja ada kesalahan, maka nyawanya yang akan melayang," jelas dokter itu yang bernama Hadi.
dan juga akibat luka tembakan yang ada di bagian perut membuat kondisinya semakin melemah. Orang-orang yang mendengar luka tembakan itu sangat terkejut dan syok. Mereka tidak tahu kalau Alma mengalami hal itu, apalagi Hendra yang mendengarnya. Hatinya sangat sakit. Ia baru saja sadar bahwa dirinya sangat tidak becus menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya. Sama seperti Sen dan sekretaris Pian. Mereka juga terkejut saat mendengarnya. Tubuh Hendra terkulai lemas. Rasanya ia tidak sanggup lagi untuk berdiri. Hendra dipegang oleh Andin dan membawa untuk duduk di kursi yang ada di koridor rumah sakit itu. Kapan luka itu? Apa sudah lama? Kini Sen yang membuka suara. Dokter Hadi yang mendengar suara Sen langsung menoleh. Matanya melotot melihat kehadiran Sen yang tak biasa. Dokter Hadi adalah teman Sen, sekaligus dokter pribadi keluarga Alvaro. Jadi, jika ada sesuatu, pasti Dokter Hadi akan dipanggil langsung untuk pergi ke kediaman keluarga Alvaro. Kau? Ada apa kau kemari? Apa ada sesuatu yang penting? Kenapa tidak memberitahuku? Lantaran Dokter Hadi bertubi-tubi. Kau jawab saja, ketu Sen menatap tajam Dokter Hadi. Dokter Hadi yang ditatap tajam seperti itu langsung menelan ludahnya dengan kasar. Dan keringat dingin bermunculan di dahi dan telapak tangannya. Meskipun mereka berteman, namun Dokter Hadi tetap menghormati Sen sebagai tuan bosnya. Usia Dokter Hadi lebih tua 3 tahun dibandingkan Sen, namun sifatnya sangat menyebalkan dan memiliki jiwa yang narsis. Luka tembakan itu sepertinya baru beberapa hari, sebab luka yang ada di perutnya masih belum mengering. Lagi-lagi mereka kembali terkejut mendengarnya. Jika beberapa hari, berarti gadis itu merasakan sakitnya sendirian saja, tanpa harus melibatkan orang lain dan membuat orang khawatir. Namun, mereka juga bingung, kenapa Alma sampai mendapatkan luka tembakan itu. Seingat mereka, kondisi Alma beberapa hari yang lalu tidak ada hal yang janggal sedikit pun. Oh ya, apa jangan-jangan waktu itu saat kondisi Mbak Alma sangat pucat, tembak Lisa yang mengingat kondisi Alma yang sangat pucat beberapa hari lalu. Kapan itu nak Lisa? Tanya Hendra dengan lirih. Sekitar seminggu yang lalu tuan, saut Lisa. Itu bisa jadi. Namun, ada apa lagi dok? Khawatir Hendra dengan perasaan yang sudah sangat kacau. Luka yang ada di tubuhnya tidak hanya satu, melainkan 2. Jedar. Bagai tersambar petir di siang bolong. Mereka semua seakan-akan baru saja terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Semua orang tidak tahu hal apa yang dialami gadis itu, sehingga mendapatkan 2 luka tembakan. Gadis yang terlihat baik-baik saja, ternyata ia menyembunyikan penyakit yang dideritanya, memendam sendirian rasa sakit tanpa harus orang ketahui. Hendra yang sebagai ayah dari gadis itu merasa sangat terpukul. Anaknya yang masih berusia 20 tahun harus menderita dan merasakan sakit saat timah panas mengenai tubuhnya tanpa ada memberitahu sedikit pun. Seorang ayah yang seharusnya memperhatikan anaknya, namun ia malah mengabaikan anaknya demi memperkaya dirinya. Sedangkan Sen, ia masih diam mencerna setiap penuturan dari Dokter Hadi. Menurut informasi yang ia dapatkan oleh sekretarisnya, gadis itu tidak pernah mendapatkan luka tembakan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa gadis yang sekarang koma bukanlah gadis yang biasa-biasa saja. Itulah yang dipikirkan Sen sekarang. Masalah seperti ini saja mampu ia sembunyikan, apalagi masalah yang lainnya. Pasti ada suatu rahasia yang disembunyikan wanita ini, gumam Sen dalam hati. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.